Ini semuanya kazab, kita ini pembohong, kita ini lalai. Kan lidah baca, pikiran kemana-mana, benar? Dibimbinglah baca zikir la ilaha illallah dengan cara apa? Lamnya dibalikkan. Diambil dari titik pusar, dibawa ke ubun-ubun kan gitu ya, terus dibawa kemana? Dihunjamkan ke dalam, nggak boleh kita sebutkan juga semua titiknya. Allah begitu. Menjalankan rahasia bismillah. Nah, dengan nama Allah di lisan pada di kolbu. Jadi sebenarnya bismillah itu di kolbu. Nah, huruf ba itu simbol kolbu. Yang tidak mau hancurkan usaha kita, kalau Allah nggak mau hancur nggak? Hancur. Jadi perlu takut nggak kalau diancam orang? Itu punya usaha nih Mir. Diancam orang, takut nggak? Baca ini. Baca. Kalau punya usaha, ya bukan jagain usaha, jagain tauhid di sini. Terta? Minta buya. Tauhid. Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya. Alhamdulillahilladzi بأحديته تم التوحيد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر أسمائه تتنزل الرحمات والسكنات وبسر صفاته تتنزل الحكم والمعارف وبسر ذاته اختفى مكنوناته ومخزوناته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا أحمد سيدنا محمد wa alihi wa ashabihi jami'in. Ma ba'du. Apa kabar semua? Khair. Nah, pengen pulang ya? Nah, sini aja. Ini Buya Hasan Hamidin Izul Asfi milihin kita dari kitab Jami' Usul halaman 233 bab tauhid, fasal tentang tauhid. Ya, semoga Allah izinkan kita mensyarahnya. Amin. Ya. Khusus untuk pengarang kitab ini dan semua nama yang dia nukil di sini, kita kirimkan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif naqlan 'an asy-Syadzili, qala Abul Hasan asy-Syadzili. Ya, pengarang kitab ini Imam Ahmad Musqanawi, dia punya sanad 40 thariqah. Tapi yang masterpiece-nya adalah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Beliau sezaman dengan Syekh Ismail Al-Jawi Simaburi, orang Simabur sini, orang Batu Sangkar, Sumatera Barat. Dulu belum ada Sumatera Barat, yang dulu Minangkabau. Dan dia menjadi khalifah Syekh Abdullah Afandi di Makkah. Sebagaimana diperintahkan Maulana Khalid, yaitu Mujaddid Naqsyabandiyah yang disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang kemudian mengasaskan kembali khalwat. Ya, khalwat antum sekarang ini jasa Maulana Khalid. Jadi kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada ahli silsilah sebab mereka sunnah Nabi dihidupkan lagi. Dan bersuluk, beritikaf khalwat itu boleh sesaat, boleh semalam, boleh 3 hari, boleh 5 hari, boleh 10 hari, boleh 40 hari, boleh sepanjang hayat. Kalau nggak ada anak bini, sepanjang hayat ya. Salah siapa punya istri? Ya.
Iya, ternyata khalwat bersama istri lebih indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada yang nanya, ini kok khalwatnya suluknya cuma 10 hari, emang begitu? Ya, ente baca kitab aja deh. Ya. Gak usah debat lah, kita baca aja kitabnya. Kalau nggak usah debat, mafi jidal. Mafi jidal, nggak boleh jidal. Baca kitab begini aja gak bisa mau debat-debat Buya Asfi kan? Ya, ada di kitab, nggak usah kitab inilah, kitab Arab Melayu ada, huruf Jawi ada. Ya, gitu. Intermezzonya. Intermezzonya udah serius. Dan ini salah satu sunnah Nabi yang kita hidupkan. Nabi sampai wafat beliau selalu iktikaf. Bahasa kitanya suluk keluar 10 hari terakhir. Ketinggalan beliau qadha. Nah ini fenomenanya baru diangkat jadi khalifah thariqah, baru jadi khalifah thariqah, boleh jadi khalifatullah ente. Sudah nggak mau datang-datang lagi ke surau. Sudah jadi syekh. Sudah jadi syekh. Apa nih? Syaitan. Maka kadang-kadang nggak perlulah punya ijazah, gelar-gelar itu kalau menjauhkan dari Allah ya. Itu disebut hijab nuraniyah. Kasih gelar, kasih laqab, kasih ijazah, malah tambah jauh dari Allah. Ya, singgung dikit sama temannya mulai merasa bernaqsyabandiyah. Ya. Di meskipun di jemaat kita pertahankan. Ya. Dan kita lebih sunnah dari sebut tahu ya. Itu bukan untuk nilai kelompok. Setelah ini thariqah lain tak atau dan nur hatta yang membidik tak salafi ya yang begitu waqfat ilmu saya kita sombong kita tauhid sirullah wa madad wa tarjih wa ma lam yasha lam dipilih. Gimana cara jelasin ini? Ada wah tauhid memberikan nama rububiyah la Allah faqad kafar la Allah faqad kafar kafir masih kufur. Jadi yang mempercayai tentang sakar lagi apa namanya, kalau saya kenal ente nih, saya bisa kenal ente nih, saya bisa meliput mengenal Allah, bukanlah itu ma'rifatullah. Meliput mengenal Allah, bukanlah itu ma'rifatullah. Apalagi yang sudah itu penghinaan itu. Masa Allah masih ya kepada orang yang mengatakan ada Allah. Ruh ini pun Allah. Ruh pun tidak dan tidak ada yang apalagi yang menghembuskan ya. Allah tidak perlu kalimat Allah yang kita baca, betul nggak? Kayak lazina menuzkurullah dzikran, wahai orang beriman sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Itu buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Ya. Jadi kalau Allah nggak kasih kasyaf, protes nggak?
Zikir tapi nggak bisa ngelihat kayak yang dilihat Datuk Dodo misalnya. Protes nanti. Antum zikir nih sholawat, nggak merasakan sentuhan yang dirasakan oleh teman kita. Protesnya. Kalau protes berarti dia nggak ada bedanya sama orang awam. Kenapa? Orang awam itu menyembah fisik, menyembah rasa makanan. Kalau salik yang terjebak di khayalinya, dia menyembah rasa zikir yang dicari. Padahal rasa zikir bukanlah zikir. Rasa zikir hanya penghubung candu kita bertuhan. Tapi rasa zikir bukanlah Allah, ya. Allah, tauhid itu ham yang Allah rahasiakan di sir kita. Ada sirnya Allah, ada sirnya kita. Nah, itu yang berkoneksi. Ya, semoga Allah memberikan anugerah at-tauhid as-sirriyah itu ke dalam diri. Amin ya rabbal. Wasidqu saifullah. Ya, sidq itu kesamaan qalbu dengan lisan. Baca Allah disamakan. Kenapa kita dimulai dari lisan? Aslinya Naqsyabandi itu dari qalbu dulu. Di dari kunci baru sebut nama. Itu Imam Bahauddin. Tapi guru beliau Maulana Mirkula, dia dari lisan dulu baru ke qalbu. Jadi ini bisa maju mundur. Kalau zamannya berubah, balik lagi ke qalbu, baru lisan. Yang mau berubah lagi, lisan dulu baru qalbu. Itu cuma fasilitas. Jangan nanti protes. Di guru yang saya terima nggak ada begitu. Ya guru NT 1, guru biasa 10. Dia punya metode banyak. Ya. Wasidku, kesesuaian antara lahir dan batin itulah saifullah. Senjata dari Allah. Jadi apa senjata kita? Sidq. Jadi nanti semua kita disidang oleh Allah di akhirat. Jujur nggak baca la ilaha illallah. Maka karena kita ini semuanya kazab, kita ini pembohong, kita ini lalai, kan lidah baca, pikiran kemana-mana, benar nggak? Dibimbinglah baca zikir la ilaha illallah dengan cara apa? Lamnya dibalikkan. Diambil dari titik pusar, dibawa ke ubun-ubun kan gitu ya, terus dibawa kemana? Dihunjamkan ke dalam. Nggak boleh kita sebutkan juga semua titiknya. Allah begitu. Supaya apa? Supaya pindah dari nafsu perut. Ya, makanya dari pusar. Terus emosi di dada. Lah. Terus angan-angan. Ya, angan-angan di sini. Lalu sekujur tubuh, ubun-ubun. Illallah. Nah, supaya di luar nanti nggak sakar-sakar mabok-mabok, Allahnya dipanjangkan ya. Jangan baca la ilaha illallah. Nanti mabok-mabok sendiri Bu Yasfi nggak di sono. Siapa nanti yang nenang-nenangin dah. Ya, itu udah lagi. Emang itu bisa. Canda tuh mana tuh ya. Jadi baca illallahnya panjang ya. Illallah, ya ilaha illallah. Musahebat apapun ahwalnya, dia akan lenyap dalam nama Allah. Ya. Emang ahwal antum lebih hebat dari nama Allah? Wa madadus saif, dan madadnya saif, tajamnya saif, panjangnya saif, ya. Itu adalah kemantapan menjalankan rahasia bismillah. Nah, dengan nama Allah. Nama Allah di lisan pada di kolbu. Jadi sebenarnya bismillah itu di kolbu. Nah, huruf ba itu simbol kolbu. Huruf ba itu dalam ilmu huruf apa? Simbol. Ya, kalau ente nggak baca ilmu huruf juga nggak apa-apa. Ini kan cuma ilmu. Ilmu bukan untuk dipercaya. Ilmu itu cuma knowledge, hanya untuk diketahui. Kalau nggak percaya, imannya berubah nggak? Huruf ba itu simbol kolbu, ente nggak percaya, imannya berubah nggak? Nggak, cuma jahil aja. Merokap lagi kata Defri. Ente nggak bener.
Wa tarjamatuhu masya Allah. Apa terjemah ya? Masa biografi? Terjemahan ya. Dan arti dari tauhid itu, jika dibawakan kepada hidup, tiadalah yang berkehendak kecuali Allah. Itu masya. Jadi ngomong masya Allah tuh jangan cuma gini, masya Allah ya akhi. Muntah nih dengarnya ente ngomong gitu. Ngomong masya Allah itu pakai rasa. Masya Allah. Apapun yang terjadi ini kehendak Allah. Saya mau tanya, adakah satu detik Allah tidak berkehendak? Di selama antum zikir itu kehendak antum apa kehendak Allah itu? Gaya bener kehendak kita disebut kehendak Allah, nggak sopan ya. Dia yang zikir, Allah yang disebut berkehendak ya. Nah, nggak begitu caranya. Leburkan kehendak kita, yang nyata hanya kehendak Allah. Kita berkehendak zikir itu langsung enak. Allah berkehendak enggak, terimalah. Itu yang waridul kamat. Maunya kalau zikrullah langsung lihat masuk surga gitu kan. Masuk surga gitu. Maunya gitu ya? Enggak. Ntar nggak balik-balik lagi. Maunya iya. Jujur deh, ente nggak jujur. Ya. Maunya ketemu silsilah, langsung ketemu Imam Mahdi. Waduh, gaya bener. Itu Abu Jahal. Dulu namanya belum Abu Jahal. Ketemu sama Nabi, tapi jadi Abu Jahal. Ente kalau ketemu Mahdi jadi apa ntar? Jadi Abu apa ntar? Abu Jahal, Abu Lahab, apa Abu Ahmad? Ahmak ini lebih bodoh gitu ya. Ahmak bahasa Arab artinya lebih bodoh. Jadi jangan sok-sokan mau ketemu wali. Wali itu nggak suka-suka kita, suka-suka Allah yang punya wali. Ente nih punya konsep wali itu harus punya tasbih, zikirnya 11.000 tiap malam. Itu WASI doang berarti. Ya, ntar ente ketemu wali, dia zikirnya satu napas setara dengan 11.000 WASI, gimana ya? Nah, jadi deh, satu kali dia mengingat Allah setara dengan zikir kita. Kenapa? Dia zikirnya bukan lagi dengan, dia udah zikir dengan yang lebih dalam lagi. Yang pernah umroh, semakin dekat ke Ka'bah, semakin cepat kan? Semakin pendek jalannya. Makanya Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000. Ada orang satu zikir 100.000 di Al-Masjidil Haram. Ada orang kualitas kolbunya seperti Masjidil Haram. Jadi kalau dia zikir sama dengan 100.000 di sisi Allah, di sisi ente tetap satu. Nah, jadi arti dari tauhid, terjemahnya tauhid di sini, masya Allah. Kalau bahasa kitanya, nih kayak diturunkan kaifiatnya, baca la ilaha illallah, dimaknai la masyiata illallah, tiada yang berkehendak kecuali la iradata illa lillah, atau la murida wala qadira ya illallah. Waduh, kawat ini udah mulai bau kambing nih. Mulai kambing kawat ini. Puasanya nanti batal nggak nyium bau gitu? Itu baru cium bau kambing, gimana antum cium bau bidadari? Kata Nabi, itu lidah jigongnya bidadari, itu jigong nggak? Gitu ya, nyampe di surau ridho ilahi, itu sepenuh bumi baunya harum kasturi. Kalau jigong ente, aneh nggak mau. Nah, jadi gimana zikirnya? La ilaha illallah, baca di hatinya, Pak, di perasaannya. Tiada yang berkehendak kecuali Allah. Kehendakku lebur dalam kehendak, berarti masih ada kehendak nggak kita? Allah maunya kita sehat, tapi hidup susah. Gimana? Terima nggak? Terimalah. Masa maunya senang doang? Ya, maunya ntar sakit, tapi hidupnya duitnya banyak. Maunya kan sehat, duit banyak. Apalagi banyak?
Ente cepat bener. Masa sih? Cepat nyambung deh begitu. Dari sini. Nanti rame yang di rumah nanti nih ya. Wah, sepertinya. Itu rahasia kita aja. Masya Allah. Nah, kalau dalam tauhid ada tambahan Masya Allahu kana faman lam yasha lam yakun. Apa yang Allah pernah kehendaki pasti terjadi. Berarti apapun detik per detik, saat per saat, angin yang berhembus, ya, satu biji zarah bergerak, semut bergerak, bumi bergerak, panas menyambar, semuanya itu dengan izin, termasuk nama Allah masuk ke kalbu. Maka bersyukurlah Allah izinkan kita beberapa hari ini menyebut namanya yang berat. Itu nama diturun ke gunung, gunung meletus. Turunkan ke bukit, bukit longsor. Turunkan ke bumi, bumi goyang. Turunkan ke langit, langit tuh bisa rontok itu bintang-bintangnya. Kalau turun nama Allah ke langit. Kalau ke kalbu, paling-paling ya, suraunya yang rusak. Gitu ya. Karena tubuh ini miniatur alam. Dia sanggup menanggung itu. Insya Allah. Tapi jangan belagu dulu. Nama Allah itu walaupun tidak jauh dari punya nama, tapi itu baru awal tauhid. Ya, baru apa? Awal tauhid. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dia tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Ada yang sudah berniat mau suluk, mau khalwat, nggak jadi-jadi, ya. Ada yang hendak mau hancurkan usaha kita. Kalau Allah nggak mau, hancur nggak? Hancur. Jadi perlu takut nggak kalau diancam orang? Itu punya usaha nih, Mir. Diancam orang, takut nggak? Baca ini, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Coba semua. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau susah pakai wirid Nabi Khidir. Bismillahi Masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah la yusriku su'a illallah. Bismillahi Masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ini baca. Kalau punya usaha, ya, bukan jagain usaha, jagain tauhid di sini. Nah, ini bedanya antum sebelum suluk sama setelah suluk. Setelah suluk, baca ini, doa-doa itu bukan jagain dunia dengan zikir, tapi menjaga rasa bertuhan, itulah zikir. Paham? Jadi kalau dulu supaya laris baca zikir, hizib apa? Hizib bahar, tuh kan ente. Kalau disakiti orang baca hizib nasor, berarti ente jahat tuh. Baru disakitin dikit pengen ngancurin dia sehancur-hancurnya. Kan hizib nasor begitu isinya dia. Itu hizib perang, yang dipakai kalau enggak perang. Sekarang dipakai cuma untuk tabarukan. Nanti dipakainya lagi perang. Kalau hizib bahar dipakai bukan itu, taqarruban ya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah belajar ini, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, tidak lagi berzikir untuk menjaga dunia. Karena dunia tidak perlu dijaga, dia sudah pasti binasa. Dunia itu kata Nabi sama dengan bangkai dan kotoran, perlu dijaga lah. Ente punya kotoran, dijagain nggak? Halo. Pada punya kotoran nggak? Udah buang belum hari ini? Itu dijagain nggak? Ya, security kotoran gitu nggak? Polisi, gitu ada nggak? Kan nggak ada. Yang ada polisi negara, itu penghinaan itu. Ya, maka kalau kita sebut nih polisi jaga WC, penghinaan nggak? Sama, ente sedang menghina Allah, menghina Rasulullah, jaga dunia pakai wirid. Jadi wirid kita harus terbaca untuk menjaga hati supaya saat usaha dengan dunia tidak berpaling kepada selain Allah. Itu yang Allah mau. Maka kaya-kayalah, usaha-usahalah, ya. Beli mobil ente ya. Jangan takut ente. Wow, takut nanti kalau punya mobil disebut guru mursyid ahli Quran yang tidak zuhud gitu. Berarti ente pengen disebut zuhud dong? Pengen disebut zuhud. Takut apa?
takut, misalnya nih, kalau pergi kemana nih, mana tas ente? Nah, kita praktek sini. Kayaknya yang punya Amir juga, enggak. Nih, pegang banget. Terus, taruh, nggak jadi pakai. Kenapa? Takut nanti disebut orang suluk. Lihatin aja. Iya. Atau masukin saku. Nah, sini gini. Loh, kok nggak dipegang? Takut nanti disebut orang tarekat. Nggak ikhlas. Berarti ente pengen disebut? Ikhlas. Maka tarkul amal. Khaufan minar riya. Orang meninggalkan satu amal karena takut riya. Berarti dia ingin disebut tidak ri. Itulah riya sebenarnya. Itulah riya sebenarnya. Nanti nih pulang nih Pak Sulaiman nih ya, kumisnya panjang terus bilang aneh suluk. Gitu ya. Aneh suluk, nggak sempat ngukur. Atau apa dengkulnya sakit, bilang Masya Allah, luar biasa Mas suluk kita. Pegang-pegang lah kan. Ya. Itu riya, itu hati-hati. Pamer itu bagian dari riya. Ingin dilihat makhluk. Coba sekarang ingin dilihat, diperhatikan Allah lewat Rasulullah SAW. Maka kita selalu mengatakan ya Rasulullah, khuz biyadi, mohon ambil tanganku, mohon perhatikan aku. Kalau Rasulullah memperhatikan berarti Allah memperhatikan. Karena Rasulullah hanya menatap yang ditatap Allah. Kalau kita masih natap yang nggak ditatap Allah. Mursyid belum tentu. Kalau Rasulullah Sayyidul Mursyidin pasti menatap yang ditatap Allah. Ada beberapa mursyid sampai di makam itu seperti Maulana Ma'sum. Siapapun yang dia tatap ditatap Allah jadi wali. Maulana Ma'sum namanya. Bukan Ma'sum Bahente, bukan. GR dia ya. Nama mbahnya itu Muhammad Ma'sum, tabarukan tafaulan dari anaknya Ahmad Sirhindi Mujaddid. Jadi ketiga ya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Itulah terjemah dari tauhid, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Tadi bisa sholat? Bisa. Itu tenaga sendiri dikasih sama Allah. Bisa zikir? Bisa zikir ya? Benar? Bisa zikir? Nggak bisa. Kecuali bil. Makanya kalau doanya dibacakan a'inni ala zikrika wa syukrika wa a'inni, bantulah aku. Ngapain? Bizikrika, mengingat Jadi kalau kita zikir itu tanda lagi dibantu Allah. Itu kabar gembiranya. Jadi kalau antum sholat takbir itu lagi dibantu sama Allah. Jadi kalau ada saudara kita belum sholat, jangan marah-marah, doain dia. Allahumma a'inni, bantulah aku dan bantu dia. Untuk ingat engkau, jangan alin neraka nih, gak ikut suluk. Astagfirullahaladzim. Neraka nih, gak sholat. Nah ente emang udah sholat dari kecil. Ya? Orang yang belum sholat hari ini itu hitung aja dia kayak anak kecil. Ya kan? Pemahamannya belum nyampe, walaupun badannya udah seumuran ente mir. Bukan Burhan ini. Kalau dia tidur aja Burhan nih. Ada nggak yang naik hari ini? Ada? Nggak tahu. Emang nggak dikasih tahu ilmunya. Naik tensi. Jadi kalaupun kita zikir, kita sedang dibantu. Ini bukan bab Jabariyah Qadariyah, ini bab rasa. Ini bab apa? Rasa. Jadi kalau orang mengaitkannya aliran akidah, ini keliru dia. وقال كان لي صاحب وكان كثيرا ما يأتيني بالتوحيد وفرأيتني في المنام أقول له يا عبد الله إذا أردت التوحيد الذي لا لوم فيه فليكن الفرق في لسانك موجودا والجمع في سرك مشهودا. Mau cara tauhid gampang gitu. Ini bab mimpi nih. Jadi boleh orang dapat ilmu di mimpi, boleh kalau ente sudah jadi wali. Ya. Maka pengalaman-pengalaman zikir hari ini cukup jadi hiburan. Mimpi bagi Rasul wahyu, bagi wali ilham, bagi murid plak. Apa kalau bagi murid?
batinmu. Memandang kepada makhluk, yang terpandang adalah peran Khalik. Bisa begitu nggak? Itu udah tauhid, udah jalan tuh, nggak perlu baca. Disebut wukuf. Disebut apa? Wukuf namanya. Wukuf mutlak. Wukuf apa namanya? Mutlak. Wukuf mutlak itu rasa faham yang terpatri dalam diri bahwa hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan alam semesta. Ya. Termasuk kita, ya. Ini kan ada yang nanya waktu kita di salah satu kepulauan terjauh di Indonesia, dia minta waktu. Saya lagi istirahat, dia minta waktu 15 menit aja, Bu ya. Apa yang 15? Ya? Jadi 2,5 jam. 2,5 menit aja. Saya mau ngasih tahu Buya nih. Buya ini syirik. Saya disetujui syirik. Wah, kita ketemu orang begitu senang. Jangan-jangan ada yang mau meluruskan akidah aneh kan? Kita senang-senang aja. Kita kalau ada orang mau negur, mau meluruskan kita, tapi kalau ngajak debat belum tentu kita mau. Ya. Tapi kalau orang mau meluruskan, ya akhirnya kita terima. Apa kata dia? Buya, nyembah nama syirik. Ente itu baru nyembah nama. Nah, kira-kira Pak. Ternyata ada di sini. Menyembah nama dalam pengertian apa yang syirik? Nah, nanti kita coba lihat ya. Ra'aituni fil manam, di dalam alam transku, yuqalu li, ada yang mengajarkan, man ta'allaqa bi asma'illah min jihatil musammayat fasyirk mautinuhu. Siapa yang menggantungkan nama Allah, siapa yang bergantung dengan nama Allah dari sisi musammayat, hal-hal objek yang dinamakan secara terpisah, maka dia syirik. Contoh nih, Allah Rahman Rahim pisah nggak? Yang punya satu. Allah lagi susah sama Allah lagi senang sama nggak? Namanya beda nggak? Kalau lagi susah bacanya apa? Kalau lagi susah baca apa? Pak Khudari kalau lagi susah baca apa? Alhamdulillah. Serius ente? Jangan-jangan ente wali yang dicari-cari orang itu. Muter-muter satu balik. Sholli ala Muhammad. Dia wali anaknya lah. Ya, wali murid ya. Lagi sakit baca nama apa? Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Kalau lagi susah? Tuh, pantesan hidup ente susah terus. Nggak tahu namanya. Apa kalau lagi susah bacanya? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Apal ya. Nanti minta ke Buya ya. Nabi kalau lagi susah baca itu. Jangankan kita ngurusin aras itu gampang bagi Allah. Itu pahamnya. Paham? Jangankan masalah ente. Aras itu meliputi alam semesta, itu tidak kurang dari satu hembusan. Bahkan satu hembus pun gak cukup dari Allah. Selesai masalahnya. Apalagi cuma urusan-urusan kita ini ya. Mau urusan rumah tangga, urusan rumah dan tangga, urusan roda, apalagi urusan pembeli roda, token listrik ya. Apa? Token bank. Waduh, gawat ente. Kayaknya punya kredit ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Orang yang ketika dia susah, dia nggak tahu dia manggil nama apa, sakit, seakan-akan sosok yang punya nama ini beda, itu syirik namanya. Padahal yang punya nama itulah rahasia lafaz Allah. Disebut ismul mufrad atau ismul jalalah. Oleh sebagian masyayikh disebut ismul zat, tapi kurang tepat. Karena ismul zat itu lebih rahasia lagi. Allah itu sangat zahir. Isim zahirnya Allah itu. Jadi kalau Al-Fakir nyebut dirinya isim zahir. Isim jalalah. Isim yang nyata. Isim yang apa? Yang nyata. Allah, Allah, Allah. Gitu ya. Dia mencakup semua nama al-asma'ul
Coba sebut Allah, Rahman, Rahim. Yang Rahman siapa? Allah. Yang Rahim? Allah. Tapi Rahman bukanlah Rahim. Namun yang punya Rahman Rahim satu, yaitu Allah. Nah, itu baru nggak syirik. Baru tidak syirik. Coba bayangkan alif lam lam ha Allah. Sudah terbayang? Pejam-pejam sebentar. Buka. Sudah? Itu Allah bukan? Itu apa? Huruf. Siapa yang buat? Pikiran yang buat. Itu makhluk membayangkan itu di depan sholat lalu mengatakan aku sembah huruf ini, syirik. Tapi kalau kita katakan aku sembah yang punya nama ini, baru tipis. Kejauhan naruh di sini, naruhnya di dalam sini. Maka nggak perlu sholat tuh bayangin lafaz Allah di depan, norak itu, ya. Itu sholat orang jelas lah di mana lah itu. Qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman rumah nama Allah. Jadi kalau sholat itu ente masuklah ke dalam rumah Allah itu. Ini rumah kayu. Didaulat jadi rumah ridho ilahi oleh Buya kan. Tapi ini kalau Buya nggak mau bisa jadiin tempat orang judi. Banyak surau-surau dijadiin tempat judi. Rumah ente udah nggak apa surau Syekh Masum udah nggak jadi surau kan. Ini di sini berapa nih? Ini di tepi apa? Tanjung ini. Ini namanya apa, Pak? Hodong. Terus ini ada beberapa surau sampai ke sono. Itu sudah ada yang kosong. Surau-surau. Sudah ada yang kosong. Ya. Kalau surau Baitullah itu rumah ini bisa kosong. Tapi yang di sini, jadi kalau sholat itu masuknya nama, diaktifkannya nama di dalam kalbu. Nah itu dia. Baru ente bisa sholat. Jadi sholat nggak usah bayang-bayangin. Di sini bisa pecah kepalanya. Cukup rasakan, sebut namanya di kalbu. Ingat kebaikan yang punya nama. Ya, sebut namanya. Yang punya nama tak jauh daripada yang bernama. Dari nama-namanya. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis qudsi, hadis sahih Muslim, ada juga di Bukhari di selafaz. Aku bersamanya jika dia sebut-sebut namaku. Aku bersamanya, ana ma'ahu idza dzakarani. Jika dia mengingat sifatku. Aku bersamanya idza dzakarani. Jika dia pandang-pandang sifat aku yang memancar pada dirinya. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia tiadakan kediriannya. Allahu a'lam bis shawab. Tuh. Nah, ini kalimat berikutnya sudah sama padahal saya belum baca. Sakti juga nih ya. Ntar kita jadi takjub. Yang Anda jelasin barusan sama lah. Ya. Insya Allah. Ada yang mau tanya teman-teman? Sebelum nanya. Salah satu yang paling merasa bertauhid. Nah, bukan yang paling bertauhid. Yang paling merasa bertauhid itu namanya syaitan. Apa kata syaitan nanti di neraka loh. Syaitan itu ternyata nggak pernah syirik kata dia. Baca nanti surat Al-Hasyr. Orang yang di neraka nanti datang nyari syaitan. Terus bilang, ya Allah, gara-gara dia nih, karena dia nih aku sesat. Tolong siksa dia banyak-banyak. 2 kali lipat. Di'fain. Apa kata syaitan? Jangan salah. Inni akhafullah rabbal. Aku juga takut kepada Allah. Tauhidku tinggi. Siapa yang ngomong? Tuh tauhidnya. Itulah yang diajarkan kepada jin bernama Azazil. Yang kemudian dipanggil Allah bukan lagi dengan Azazil. Karena Azazil itu nama mulia. Nama malaikat. Yang disematkan kepada jin. Tanda Allah memuliakan jin. Maka digantilah namanya Ya Iblis. Ya. Wahai
Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Apa yang diajarkan syaitan kepada iblis? Kalau tauhidmu benar, kenapa engkau sujud kepada makhluk bernama Adam? Tuh. Paham itu? Yang nyuruh sujud siapa? Allah. Apa kata iblis? Ya Allah, aku hanya sujud kepada engkau. Marah. Setia dia. Dia merasa bertauhid. Tidak patuh kepada zat yang menyuruh zat yang ditauhidkan itu Allah. Nyuruh sujud. Berarti ada apa pada diri Sayyidina Adam sehingga disuruh sujud? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama. Dan nama pertama yang diajarkan adalah nama Allah. Dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nih, coba bayangin. Nabi Adam diajarin nama, malaikat sujud nggak? Sujud? Kalau ada nama Allah dalam diri antum, itu ada malaikat nanti yang akan berkhidmat. Gak perlu jin, gak perlu jadi khadam jinni. Itu disebut khadam sufli, khadam bumi, khadam rendahan. Khadam kita yang punya nama. Karena kolbu ini rumah Allah, ini mas surau, ada yang khidmat selama suluk, namanya tauhid juga. Tauhid dan bustaq gitu, effendi. Ya kan? Ini baru rumah makhluk ya kayu. Kalau kolbu kita sudah menjadi rumah Allah, nanti Allah akan kirimkan malaikat pembersihnya, penjaganya. Cuma kita kadang ada yang tahu namanya, ada yang tidak. Kita nggak usah fokus di malaikatnya, fokus di nama Allah. Inilah perbedaan ad-dalal, orang sesat dengan orang tidak sesat dalam ilmu hakikat. Orang sesat dia sibuk dengan fasilitas, sebagaimana koruptor sibuk dengan nanti jadi ente jadi koruptor malaikat. Ya, itulah yang disebut kebatinan, keracunan khodam. Ya, udah dikasih malaikat pengen nambah jin gitu. Jin itu ngikut-ngikut aja ntar. Ya. Kan yang ikut perang nanti dulu Ahlul Badar itu malaikat dan juga jin ikut perang. Jadi khodam. Jadi para jin itu berkhidmat kepada nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jangankan malaikat, jangankan jin, jangankan jin. Gimana sih kalimatnya? Malaikat itu dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi jin. Jadi jangan takut sama jin. Sama jin tuh hormat aja, menghargai ini gitu di wilayah dia, jangan sombong-sombongan nanti gitu aja. Ya, kita nggak perlu takut. Kita cuma hormat karena mereka punya wilayah sendiri. Makanya baca hadis-hadis Nabi, adab-adab. Kalau ke satu tempat, kalau itu sarang jin, ya jangan sembarangan buang air kecil. Inti kan main tembak-tembak aja. Ya, ketemu tembok tembak, ketemu batu tembak, ketemu telaga tembak. Tahu-tahu di situ ada yang tinggal coba. Bisa disunat 7 kali itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Afan, tuh doa, afan. Jadi yang nggak boleh itu apa? Merasa bertauhid. Paham di situ ya? Jadi setinggi apapun ilmu yang dipelajari, makrifat yang dicapai, rasa getar-getar, cahaya yang antum lihat, tanazulat yang diberi, itu bukanlah Allah. Allah Maha Suci dari semua itu. Laisa kamislihi syai'. Barulah Abu Bakar mengatakan, engkau mengaku tidak mengenalnya. Itulah awal perkenalan. Engkau mengaku bukan engkaulah yang menyebut namanya. Itulah awal kesadaran. Disebut hudur. Apa namanya? Hudur. Bisa menyebut namanya yaqzah. Yaqzah itu bangun dari kelalaian. Kalau muncul kesadaran, nama yang masuk mengalir di dalam kolbu ini, digerakkan oleh yang punya nama, dihadiahkan oleh yang punya nama, yaitu Allah. Itu namanya hudur. Ya. Bahasa kitanya hadir. Kalau tadi gaib, nah disitulah mulai rasa itu akan tidak ada hentinya. Mulai dari rasa hudur, yaqzah belum. Yaqzah itu cuma awal, fuk gitu, masuk bergetar hatinya, talqin, yaqzah.
Talqin itu hanya yaqzah. Kalau hudur itu dia mulai agak lama walaupun belum berkekalan. Karena yang berkekalan hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah tuh Pak. Ya Pak. Halo, Tio Ice. Itulah. Sadaqallahul. Ya, salawat dulu kita. خالق الوجدوان الأبر وبأخيه سلطان الأولياء مشايخنا عبد القادر الباز أشهاب فبعارف الري وكربه اشتهر ثم بمحمود وبعده علي فبمحمد السماس الولي فبكلال فبهاء الدين إمام بالطريق باليقين فبعلاء الدين زوج بنته ثم بيعقوب الجميل سمته ثم عبيد الله ذي الأسرار شهرته في عرفهم الأرار وبعده محمد الزاهد في الدنيا والأخرى فبدروش فيه فأخرجك وبعده محمد فأحمد قيومنا المجدد ثم بمعصوم فسيف الدين نور محمد نور محمد نور محمد يلي هذين ثم بجنان شمس المظهر في القطب عبد الله المفخر ثم بمولانا إمام خالدي ثم خليفة له من ماجدي السيد الشريف عبد الله قطب الوجود نادر الأشباه في القرى إرشاده فيها سر واشتهر المتوفى جالسا مراكبا منتظرا من ربه مواهبا مستقبلا للكعبة المشرفة قبل طلوع الفجر يوم عرفة في صبح جمعة انتقاله في حجة الكبرى بعام ورسي في الحجة الكبرى بعام
كرسي في بيته على بقبيس أكرمه المولى مع التقديس فيا إلهي قدسن روحه في ضريحه ثم بإسماعيل شيخنا الذي نظم هذه النظم وأرشدنا إلى شرف المأخذ وبأخيه الفاضل الحليم عن سليمان بهي القريم فبخليفتيهما من ائتمرهما أبو بكر وبعده عمر وبعدهما عثمان وبعده علي وكل مأذون له الفخر الجليل ثم بشيخنا محمد طاهري وبشيخنا محمد إلياس الفاضل ثم بشيخنا محمد زاهدي وبشيخنا أيا سلطاني ثم بشيخنا إمام الحب والعرفان مولانا محمد نور الدين وشرفنا بهيئة شيخنا حسن كبير شيخنا ومولانا كسر الخالدي متعه الله وحفظه الله ورفع الله درجته في الدنيا والآخرة بجاه سيدنا المهدي صاحب السر الميم السرياني وبسيدنا الخدير أبي العباس بليا بن ملكا صاحب سر النون ندعوك مضطرين بالصفات ومزهر الأسماء بسر الذات كما هديتنا لذي الطريقة أن تصلنا لذي الحقيقة واسقنا أصفى شراب الحب لكي تنلنا كمال القرب ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا والآل والأصحاب والأتباع ما دام يدعو الله كل داء وركنا فلا إلى الإحسان واختم لنا يا رب بالإيمان
خصنا بالفوز في الجنان. الفاتحة. أعوذ بالله من الضالين. آمين. Ya, sholawat dulu. Ente nggak bakal ketemu lagi sholawat masa depan begini nih. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه بهير جليل البهير جليل. ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام صلي على ماهي الأنوار عين اليقين. ربي خلق طه من نور فيه احترام نادى يا مختار
الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه